Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Cerita Humas Pariwisata. Dan di video ini, kelompok kami akan ngobrol. Kita akan ngobrol sedikit nih tentang owner serta humas dari kafe yang berlokasi di Tangerang. Tema yang kita bahas adalah pengalaman humas dalam menjalankan bisnis sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 ini terjadi. Di dalam kelompok kami beranggotakan saya, Novel Putra Ananda, Muhammad Geli Bayu Aji, Chris Eleazar, dan Erik Nur Ardian. Nah, kafe yang akan kita bahas dalam video ini adalah Fasagana Coffee. Kafe yang terletak di Tangerang, khususnya kota Tangerang, di sekitar Cikokol ini merupakan sebuah kafe atau bisnis F&B yang sayang sekali terkena dampak dari pandemi yang terjadi sejak awal tahun 2020 kemarin. Dan di pembahasan kali ini kita ditemani oleh dua orang owner beserta humas dari Fasagana Coffee, yaitu M. Farhan dan Fatur. Fasagana Coffee memiliki tempat yang simple namun cozy, dan kafe ini memiliki atmosfer yang unik yang membuat kita nyaman untuk menikmati secangkir kopi. Kafe ini memiliki beragam menu, baik kopi maupun non-kopi. Dan kafe ini menawarkan snacks atau cemilan seperti french fries dan sebagainya untuk menjadi teman di saat kita menikmati kopi kita atau mengobrol dengan teman kita. Namun, COVID-19 yang melanda Indonesia semenjak awal 2020 berdampak sangat besar bagi bisnis-bisnis startup, terutama di sektor F&B atau food and beverage, yang mana ditakutkannya angka penularan akan melonjak naik di tempat yang memiliki konsentrasi dan kerumunan yang banyak seperti kafe atau restoran. Nah, bagaimana Fasagana Coffee menanggapi COVID-19 ini dan strategi apa yang mereka lakukan agar konsumen dan customer tetap ada? Yuk kita ngobrol dengan owner dan humasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Humas Pariwisata. Ya, dan di sini di video kali ini kita ada di Fasagana Coffee. Fasagana Coffee ini ada di Kota Tangerang. Lebih tepatnya di daerah mana? Buaran Alfa. Ya. Di sini kita ada dua humasnya. Dengan Kak siapa dan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Farhan Amal, biasa dipanggil Emen. Nama saya Fatur, biasa dipanggil Dodi. Oke. Mungkin sebelum kita masuk bisa dijelasin secara singkat dulu ya. Fasagana tuh apa sih?
Fasagana. Fasagana itu apa? Jadi Fasagana sendiri dulu kita berempat itu punya pemikiran bahwasannya pengen usaha bareng-bareng gitu. Kita belajar apa itu uang, kita belajar apa itu ekonomi, kita belajar apa itu bisnis dan lain sebagainya gitu. Lalu terciptalah Fasagana. Nah, Fasagana tersendiri memang nggak ada artinya gitu. Biarkan orang lain yang mengartikannya sendiri. Orang Gitu. bebas ngertiin. Ya, karena berangkat dari seni. Begitu seni dikasih tahu bukan seni kan namanya kan. Begitu seni didefinisikan bukan seni kan. Jadi nama Fasagana itu lebih ke seni ya. Lebih ke seni. Biar orang lain tuh yang berinterpretasikan. Iya, Fasagana betul. itu apa? Iya, biar orang lain yang datang ke sini tuh oh berarti Fasagana ini. Fasagana tuh homey gitu misal. Fasagana tuh friendly dan lain sebagainya gitu. Gitu. Karena nggak ada kekhususan yang khusus dari Fasagana tersebut. Cuman kalau misalkan kita bicaranya tujuan ataupun visi dan misi, kita ada tujuannya Fasagana. Kesatu ingin membantu perekonomian Indonesia, negara ini. Kedua ingin membuka lapangan pekerja bagi teman-teman maupun ya orang lain banyak gitu. Ketiga karena ada humanitinya di sini, kita ingin orang-orang di luar sana yang gak layak dapat pekerjaan di sini masih bisa layak gitu, masih bisa selagi dia mau dan dia berusaha kayak gitu, dan dia pandai menerima kayak gitu. Jadi di Fasagana ini kan kafe. Ini kita jualannya kira-kira hanya sekitar drinks atau ada apa aja gitu? Ntar dulu, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan yang ini, kenapa sih yang dipilih itu kopi Oke. usahanya? Karena gini, di sini leluconnya tuh gini, selagi alkohol itu diharamkan, mau sampai kapanpun kopi pasti akan didistribusikan gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau kopi ya mau sampai kapanpun, selagi alkohol itu diharamkan. Kayak gitu, karena orang kan pasti ngajaknya ngopi yuk. Belum tentu dia kesini datang ngopi kan. Siapa tahu dia mesennya Red Velvet, siapa tahu dia mesen ini. Nah, jantung yang itu katanya belum tentu orang semua kan ngopi. Nah. Nah, di sini selain jual kopi itu jualan apa? Kita di sini ada non coffee-nya juga. Ada Red Velvet itu enak banget gitu. Apalagi frappe-nya ada kan. Nah, itu ada tuh. Ada green tea, ada frappe. Frappe. Gitu, dan ada makanan-makanan. Ada makanan ringan dan ada makanan berat. Kayak gitu. Oke. Mungkin kita sudah singkatnya kali ya. Iya. Secara umum jadi Fasagananya itu apa? Nah, di sini kan kita juga ada pertanyaan nih. Nah, pertanyaannya itu sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu pengalaman berjualan atau pengusaha ya kan, di dalam sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 ini ada gitu. Nah, mungkin dari kita langsung aja nggak ditanyain nih. Ada beberapa pertanyaan di sini. Ya, untuk yang pertama ya, strategi apa? Jadi Fasagana sendiri ini punya nggak sih strategi yang dilakuin sebelum adanya pandemi dalam ngepromosiin Fasagana Cafe ini untuk menarik pelanggan? Nah, sama apa sih strategi setelah pandemi juga gitu? Jadi dulu ketika kita grand opening, kita mengundang para influencer untuk datang dan mengajak teman-temannya dan mengajak fans-fansnya gitu ke sini. Kalau strateginya kita lebih ke ya pendekatannya melalui humanity gitu. Kita memang ada kegiatan-kegiatan khusus yang dimana menanam pohon, Ya. strateginya gitu. Dulu setiap orang yang ngasih satu video menanam pohon dikasih satu kopi gitu, free. Terus dulu tuh setiap dia memberikan sebuah karya seni gitu dari tulisan maupun lagu ke Fasagana itu dikasih kopi gitu. Jadi Dan Fasagana itu tadi ya buat motong ya. Jadi Fasagana itu tadi
selalu stick sama filosofinya ya. Berarti Fasagana itu adalah seni gitu. Iya. Ditawarkan yang disumbangkan dari orang-orang dari strategi juga tuh seni gitu. Iya, betul gitu. Keren banget. Keren banget. Kayak gitu. Terus kalau dari strategi sendiri nih, apa Yang- sih strategi khususnya nih dari Fasagana? Kan kayak kita tahu sendiri, kopi itu nggak cuma di Fasagana, maksudnya kayak strategi dari Fasagana, apa yang membedakan dengan kopi lain? Mungkin salah satu pembedanya mungkin yang tadi juga salah satu pembeda. Terus yang kedua, kita memang ini kan udah zamannya digitalisasi. Kita juga harus ngikut dengan peradaban yang sekarang gitu, dengan yang cepat, dengan yang instan kayak gitu. Terus dengan yang videonya yang bagus, yang contoh kayak ada di TikTok, terus di Instagram kayak gitu. Yang penting sih deket dengan customer merasakan itu dan oh iya ini gua banget Iya. kayak gitu. Jadi sehingga dia bukan cuman beli tetapi dia belajar di sini. Gitu. Karena banyak juga sih yang bilang kayak gitu, kayak gue nongkrong di Fasagana tuh cuma bukan buat ngopi doang. Kadang gue dapetin ilmu baru. Nah kita tuh ngegarap itu semua. Kita bukan soal cuman bisnisnya aja tetapi ada sharing, ada literasinya kayak gitu. Nah, setelah ada pandemi Covid itu kan berubah kan? Ya. Harus social distancing dan harus kayak gimana. Nah, kita masuk di apa namanya? Di pandemi Covid itu lewat mitra dengan Gojek, dengan Grab, dengan Shopee. Terus dulu memang kami punya cita-cita yang dimana kami punya kurir sendiri. Begitu customer lewat dari 5 km itu dia bayar. Sebelum 5 km itu dia digratiskan. Ya nggak jauh beda dengan Grab, Gojek, Shopee kayak gitu. Dan apa namanya? Kayak PHD, KFC kan punya kurir sendiri tuh. Iya, betul. Nah, kami dulu pengen punya cita-cita kita mau punya kurir sendiri. Kayak gitu. Tapi ini juga kan pandemi Covid, udah terrealisasi belum kurir dari Fasagana sendiri? Sampai sejauh ini sih ada tetapi belum yang maksimal gitu. Iya. Ada tetapi belum maksimal. Jadi apa itu namanya kalau gitu? Ada mungkin. Masih proses kali Masih ya. proses. Jalan Ongoing. Ongoing. Terus kalau misalnya mengelola keadaan darurat pandemi ini, Fasagana tuh gimana? Kayak ya kita tahu lah, pasti kita lihat aja ekonomi kan berpengaruh tuh. Iya. Kena pengaruhnya dari dampak buruk pandemi ini. Ya kan, Gimana mengelolanya Fasagana? kan waktu itu kan sebelum kita kena Covid gini kan, jujur ini Fasagana belum ada Grab, Gojek segala macam. Nah pas Covid masuk, kita muter otak gitu kan. Wih, ada Grab nih, ada Gojek. Selain dulu Gojek kan dipergunakan untuk orang-orang yang Naik. males keluar rumah gitu kan, Iya. males keluar rumah gitu. Nah sekarang Gojek tuh dipergunakan atau Grab dipergunakan untuk kebutuhan, benar-benar kebutuhan, dia butuh ngopi gitu, dan dia nggak bisa keluar karena pandemi. Nah kita di sini hadir gitu, tetap hadir di dalam bisnis ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customer kita gitu. Nah kita nge-push-nya di digitalisasi gitu. Berarti emang sebenarnya peran dari ojol ya, Ojol. itu sangat berpengaruh bagi kafe Fasagana sendiri. Betul. Karena ya tadi kurirnya belum jelas. Jadi itu kurir dari Fasagana ya. Dari Fasagana. Ongoing lah itu. Terus kalau misalkan sejauh Fasagana berdiri, itu pasti kan ada keluhan dong dari Oh iya, konsumen. banyak. Apa sih keluhan yang jadi pertimbangan lah dari kafe Fasagana? Dulu kan ini Fasagana ini cuman sepetak gini, kayak garasi, beneran garasi. Nggak ada toilet, nggak ada wifi segala macam. Nah kita nge-push agar pendapatan kita juga konsisten. Nah kita menghadirkan toilet sekarang gitu. Karena dulu keluhannya kok nggak ada toilet sih gitu. Kita toilet dulu masih numpang di masjid gitu, jadi jalan dulu ke masjid. Nah customer tuh mager gitu kan, males. Kasihan juga ya. Iya kasihan juga kan gitu. Tapi ada bagusnya juga, diperingatkan untuk sholat. Iya, wih masjid itu sholat dulu lah. Iya, ya. nomor satu. Malu Iya. kan dia udah ke masjid dia nggak sholat gitu. Alhamdulillah. Nah sekarang ada toilet, terus ada wifi juga, jadi orang-orang mau kerjain tugas ya udah nyantai sekarang di sini, udah ada wifi segala macem.
Tuh, jadi kita udah nambel keluhan-keluhan itu semua di situ. Sejauh ini sih belum ada keluhan lagi sih dari customer gitu. Ya untuk customer yang jauh paling tolong dong Fasagana buka di dekat rumah. Kayak gitu sih paling. Ya itu bismillah lah. Ingin buka cabang lagi gitu nih. Kalau dari kritik dan saran tadi tuh gimana sih cara Fasagana nerima kritik tuh lewat apa? Terus sama menyalurkan lagi ke merekanya tuh lewat apa? Misalnya ya lewat mungkin ada kolom komentar khusus buat kritik saran atau lewat apalah. Fasagana tuh lewat mana? Kalau saya waktu itu punya cara. Misalkan saya tahu nih orang waktu itu tiap hari ke Fasagana. Terus tiba-tiba dia nggak datang. Biasanya saya ngajak nongkrong di tempat lain. Saya nanya, kenapa sih udah nggak pernah ke Fasa gitu? Di Fasa nggak ada toilet cuy gitu kan, nggak ada wifi cuy gitu. Ini honestly gitu. Terus saya nyampein ke tim gitu kan. Keluhan nih. Ya udah ditampung dan itu nggak 1-2 orang, banyak itu lumayan. Nah karena juga kan di sini kan yang nongkrong kan teman-teman dekat juga. Jadi kalau ngomong enak gitu. Jadi kita welcome tentang kritik. Di sini tempat kritik dengan saran nih, pas banget nih. Oh iya, kritik dan saran. Daripada dia ngomong ya udah tulis aja sekarang gitu kan. Jadi kan kita juga nggak tahu siapa yang kritik siapa yang saran gitu. Anonim. Welcome gitu. Selain itu kita di sini ada services kan. Services kan ini kan F&B ya. Ada servicesnya gitu, jual service juga. Satu di sini memang kalau misalkan seandainya kopi atau minuman atau makanannya kurang enak, di sini bisa diganti dengan yang baru. Nah, kayak gitu. Dan itu yang ya menurut walaupun agak sedikit rugi, tetapi kan customer yang nomor 1. Kita menjaga rasa konsisten. Kita nggak bisa main-main sama kualitas. Kita nggak bisa main dengan kualitas gitu. Itu sih paling. Tapi pernah nggak sih ada konsumen tuh langsung ngeritik dan memberi saran terkait rasa ke Fasagana atau cara Fasagana menanyakan apakah rasa dari produk kafe kita tuh gini gitu. Setiap ada customer yang baru dan dia memesan kopi dan dia meminumnya, pasti akan saya tanyakan gitu. Rasanya bagaimana rasanya dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai sejauh ini rasa kita masih konsis. Kalaupun kurang ya nggak terlalu banyak. Kayak gitu paling kita tanyakan gitu mau diganti dengan yang baru atau tidak. Udah keluarnya gitu, kurang banyak gitu. Nambah lagi. Kurang banyak nambah lagi. Nah, ini menarik nih teman-teman karena mereka ini mendengarkan keluhan soal rasa juga ya. Terus gimana sih kayak misalkan kan soal rasa tuh beda ya. Jadi ya saya ini kurang manis, tapi relatif. Relatif. Kemanisan itu gimana? Itu dari rasa sendiri. Itu kita sebelum jadi kopi dan sebelum jadi non kopi itu kita tanyakan kesukaan kakaknya apa, ini bisa manis bisa enggak gitu. Jadi kita balikin ke pemesannya. Jadi nggak mungkin dong nggak kita tanyain kan, pasti less sweet atau less sugar atau less ice kayak gitu, less coffee. Maksudnya ini less tuh dalam artian kurangin sedikit gulanya gitu. Bismillah apa lagi? Segala kegiatan yang dilakukan di pandemi ini kan pasti dari rumah. Terus kayak mungkin sedikit ada pengurangan lah untuk yang datang langsung ke sini ke kafe. Nah, gimana sih cara Fasagana ini ngebangkitin lagi cara marketingnya tuh kayak gimana? Terus gimana agar masyarakat tuh tetap ngelakuin protokol kesehatan tapi Fasagana tuh tetap ada gitu marketingnya. Kayak penjualan juga tetap ada gitu. Dengan ngadain promo lewat Grab, lewat Gojek, lewat Shopee, itu memang membantu dongkrak dari selling Fasagana sendiri, dari penjualan Fasagana sendiri. Memang kita kan ada promo khusus dari mitra kita tersebut kan. Ya. Ditambah lagi dengan promo yang ada di sini. Jadi sehingga murah dan lain sebagainya gitu. Kayak gitu sih paling. Dan yang terpenting kita menjaga Gojeknya juga agar tetap steril, produk kita tetap nyampe sana dengan keadaan selamat kayak gitu. Terus kita juga menghadirkan minuman botolan. 500 ml 1 liter. 1 liter kayak gitu. Iya. Ini juga
gunakan Twitter gitu ya? Iya, karena kan itu juga dibutuhkan kan sekarang gitu. Iya, kan orang sekarang juga kan gara-gara pandemi ini kayak wah, gue pengen ngopi cuman tuh gue harus cuman konsep gelas gitu kan cepet habis. Jadi Fasagana ini juga nyediain yang ke Twitter supaya awet gitu. Iya betul, jadi bisa disimpan lagi kayak gitu. Di sini memang seharusnya sih untuk siap saji gitu, kayak ready for use, ready for consume gitu. Jadi begitu dibuat langsung diminum kayak gitu, karena Fasagana tersendiri memakai bahan-bahan yang organik, tidak memakai bahan yang ada kimianya gitu, pengawet kayak gitu. Di sini bahan-bahan semi premium lah kayak gitu. Oke, di Fasagana sendiri apa ada batas usia gitu atau gimana, atau bebas atau open aja gitu buat masyarakat atau Sangat open sih gitu. Tapi kalau anak TK gitu datang sini ngerokok usir gitu kan. Bentar dulu jangan di sini gitu, nggak enak gitu kan gitu. Tadi sangkanya kakak-kakaknya Iya, ngajarin terus gitu. kita ngajarin gitu kan, kalau enggak gitu. Bebas sih kalau masalah umur gitu, kalau orang tua ngomong sini silakan gitu. Intinya sih ini baik untuk ya di atas 2 tahun lah. Di bawah 2 tahun kayaknya sangat tidak disarankan. Gitulah. Seharusnya kan dia minum ASI gitu. Jangan minum Fasagana, dia minum ASI aja sama susu. Ini konten bercanda ya teman-teman. Gak apa-apa, ini obrolan relax. Tapi kalau ngomong soal pandemi ini nih, ada nggak sih perbedaannya dari Fasagana sendiri? Ya, bedanya gini sebelum pandemi atau sekarang pandemi, itu bedanya tuh. Waktu awal-awal kita memang sakit gigi. Kenapa sakit gigi tuh? Sakit gigi tuh, waduh kenapa nih Iya. tiba-tiba turun drastis gitu dari sellingnya. Dan lalu kita meeting, kita bener-bener menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang gitu. Aduh itu. Lalu dengan tadi bener dengan adanya Grab dan Gojek, dan itu memang ngebantu banget. Kayak gitu. Sekali lagi Grab, Gojek sama Shopee bayar Fasagana. Promosi sekalian. Nah, nih tadi kan kalian nih promosi selain Grab dan Gojek. Kan kalau Grab dan Gojek itu kan buat ke audiensnya itu kan agak susah ya. Iya. Nah itu kalau buat nyampein strateginya ke audiens itu kira-kira di platform apa ya? Gitu. Kami ada Instagram, Instagram. kami ada Facebook juga, Facebook ada. Facebook bisnis tuh. Nah, Lalu TikTok. TikTok. Kami ada juga TikTok. Karena kan yang viral kan sekarang orang lihatnya dari TikTok. FYP gitu-gitu. Apa tuh FYP ya? Orang juga nggak ngerti itu. Nah, ini menarik nih, soalnya sekarang kan emang lagi boomingnya TikTok ya. Malah karena sekarang tuh kadang ada orang yang bilang kalau Instagram tuh bakalan digantiin sama TikTok. Iya. Betul. Nah, soal dari Fasagana sendiri nih, kelihatan nggak sih yang biasanya yang tahu Fasagana dari TikTok tuh ada nggak gitu kan? Sepengaruh apa TikTok itu dalam pemasaran atau branding dari Fasagana sendiri? Pengaruh banget karena kan kita bicara komoditi penggunaan TikTok. Itu kan meningkat banget gitu ya. Iya. Apalagi dengan ditambah internet yang murah. Dan ya sekarang kan orientasi anak zaman sekarang kan larinya ke TikTok agar dia lebih terkenal dan lain sebagainya gitu. Itu memang ngebantu banget, tapi itu untuk perkenalan produk, bukan untuk apa ya, kayak semacam, jadi ujung-ujungnya tetap karena gini, kami memang pengen ada websitenya tersendiri gitu. Kami memang punya big data sendiri dengan mengenai Fasagana, karena kami memang tidak ingin bergantung dengan aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Kayak gitu sih. Maksudnya itu kita pakai sebagai proxy untuk perkenalan produk, untuk branding dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya mah dia memakai aplikasi dari Fasagana sendiri. Berarti secara nggak langsung nih, sebenarnya tuh media sosial tuh berpengaruh banget buat Berpengaruh Fasagana. banget. Karena ya tadi dengan internet yang lebih murah, wifi di mana-mana, orang bangun tidur udah cariin handphone. Apalagi sekarang ditambah dengan pandemi. Apalagi Tiap orang pasti tiap hari bangun tidur Aksesnya HP. sosial media. Iya. kita memang nanti kedepannya mungkin ada kerjasama dengan
PH film gitu. Terus ada kerjasama dengan pemerintah. Jadi setiap instansi pemerintah meeting kita hadir untuk kopinya, untuk makanannya dan lain sebagainya gitu. Jadi memang Pasagana itu sendiri ada istilah put it all gitu. Ambil segalanya gitu. Setiap ada celah ambil segalanya. Kayak gitu. Kami nggak ada target orientasi yang khusus. Kayak gitu. Oke, tadi kan ya udah dengar di yang itu TikTok, Instagram dan segala macamnya itu ngaruhnya tuh seberapa banyak kan. Nah, sekarang TikToknya apa, Instagramnya apa? Ya, Pasagana Coffee, Instagramnya @pasagana_coffee, @pasagana_coffee. FASAGANA_COFFEE. Pasagana Coffee. Untuk TikToknya Sama Pasagana Coffee. Pasagana Coffee juga. Nah, teman-teman yang pengen yang kebetulan lagi ada di Tangerang atau yang lagi di Tangerang gitu kan, yang pengen ada tempat nongkrong, yang ada wifi, di sini ada wifi nya loh. Wifi-nya kan? Ada. Kopinya enak, tuh bisa Toilet ada. Tenang aja. Masjid lagi. Mau sholat di dalam sebenarnya bisa. Tapi lebih baik di Masjid. Jamaah. Masjid dekat. Itu bisa langsung aja ya, bisa langsung dicek @pasagana coffee di Instagram dan di TikTok juga. Di map juga udah ada kan ya? Di map udah ada, Ya. Tulis aja. tinggal dicari Pasagana Coffee di Maps. Oh, untuk Pasagana ke depannya nih. Oh iya, benar sekali. Kita sampai lupa. Karena kita ngebahas sebelum pandemi itu kan yang udah lalu, terus sedang pandemi itu sekarang. Iya. Nah, bagaimana untuk kedepannya Pasagana Coffee ini? Pasagana Coffee untuk kedepannya kami memang ingin sebenarnya tidak mengalahkan the king of coffee yang ada di Indonesia ini gitu. Iya. Setidaknya untuk menyamakan, kalaupun tidak sama, kami ingin sekali punya produk yang dibeli oleh mata uang lain, contoh kayak dolar dan lain sebagainya gitu. Kami memang ingin membuka di kancah dunia internasional gitu. Itu memang impian kami, kayak gitu. Terus kedepannya ya Pasagana memang harus hadir di dalam masyarakat. Pasagana memang hadir di dalam masyarakat. Ya harus lebih aware lagi dengan bumi kita, dengan sesama manusia. Yang terpenting apa? Jangan angkuh jadi manusia gitu. Jadi harus bersosialisasi dan lain sebagainya gitu. Jangan individual lah. Nah, menarik nih teman-teman. Ini Pasagana Cafe ini aware sama masyarakat. Ngomongin soal aware sama masyarakat, Pasagana punya nggak sih CSR-nya atau corporate social responsibility terhadap masyarakat sekitar? Jadi gimana sih sebenarnya dari yang dekat dulu Pasagana Cafe ini apa yang diberikan untuk masyarakat sekitar kafe? Masyarakat untuk masyarakat di sekitar kafe ya dengan memberikan produk-produk kayak kemarin di di hari besar umat Islam Maulid Nabi. Maulid Nabi gitu. Kami Islam setiap hari Jumat, setiap hari Jumat sebelum Jumat atau sesudah Jumat kami memang memberikan kopi gitu. Free kopi teman-teman. Jumat Barokah. Free coffee every Friday. Mantap. It's Friday. Kayak gitu. Terus jadi yang dilakukan ke masyarakat. Iya. Ada lagi nggak sih Kak? Kayak misalnya ya mungkin yang bikin masyarakat sini seneng lah dengan kehadiran Pasagana Cafe. Masyarakat sini seneng. Seneng. Masyarakat apa customer nih? Masyarakat Sekitar karena kan ini bicaranya soal CSR, jadi lingkungan sekitar sini atau mungkin masyarakat kayak malah ada keluhan nggak sih dari masyarakat? Jadi kalau misalkan itu ya kita kan hadir di tengah-tengah kampung ini ya.
masyarakat. tengah-tengah masyarakat ini gitu, dan yang ada di kampung gitu. Itu memang setiap RW atau RT itu datang ke sini dalam tujuan untuk kayak kemarin tuh ada pelatihan kopi. Ya. Itu dia datang ke sini pelatihan kopi. Latihan kopi. Dari ininya apa namanya? Apa sih namanya tuh? Pelatihan kopi itu dari Kelurahan. ya kelurahan gitu. Kelurahan, ya. Ininya negara gitu, apa sih namanya? Program negara. Program negara. Jadi Fasagana ini jadi tempat pelatihan kopi. Iya gitu. Untuk masyarakat sekitar Masyarakat sekitar. agar sebenarnya apa sih tuh kopi itu gitu kan? Cara Kan membuat kopi. cara membuat ya. kopi kan beda dengan yang sasetan dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ini sebenarnya juga berkolaborasi sama program tadi. Jadi secara nggak langsung nih Fasagana ini juga ngebantu masyarakat sekitar kayak apa sih kopi itu, cara bikin kopi kayak gimana. Gitu. Masyarakat tuh tahu, bukan sekedar bikin kopi yang dari saset itu langsung dibuat Diaduk. lagi diaduk. Jadi ini cara-caranya, lebih cara-caranya. Oke, ada nggak sih target buat membuka cabang di Indonesia gitu? Nah, menarik Targetnya nih. misalnya Katanya mau nyapain berapa gitu? master kopi di Indonesia nih. Jadi, ini cabang pertama. Cabang- Pertama di Cikokol, Tangerang. Ya, ini pusat. Pusat. Di pusat. Kalau untuk cabang memang beberapa teman-teman udah ngajakin mitra gitu. Udah banyak yang menawarkan. Udah banyak yang menawarkan untuk Fasagana buka cabang di luar. Nah, insya Allah nih kita mau buka di Bogor. Insya Allah tapi ya. Doain aja. Amin. Buat terlaksana. Itu segmentasinya lebih ke coffee house. Kopi house. Karena di sana ya kurang lebihnya sama kayak gini rumah gitu. Tapi Fasagana tersendiri memang ada tujuan khusus yang dimana ya kita memang nanti akan hadir di kampus, kita akan hadir di stasiun, kita akan hadir di bandara yang mungkin mobilitasnya tinggi kayak gitu. Jadi kenapa nggak sekalian kesana aja gitu, kayak gitu sih. Apalagi Pak. Dan nggak lupa dengan kearifan lokal. Jadi kalaupun nanti Fasagana buka di Jakarta Barat misal, terus kearifan lokal di sana ada nama makanan dan minuman yang harus banget, kita ngikut kayak gitu. Jadi nggak yang idealis banget, nggak lupa kayak gitu. Tetap menyesuaikan sama peradaban. Untuk menyesuaikan. Nah, baik banget ya teman-teman dari kakak Fasagana ini. Tapi kami di sini ingin mengurangi plastik, Oh iya. ingin apa namanya, take away-nya pun kita memakai tas press, tas press. Tas press. Jadi tidak memakai plastik gitu. Insya Allah kedepannya Fasagana dari cupnya tuh dari kertas gitu atau apa gitu, inovasi yang baru. Ini tuh sejalan sama promo Fasagana yang saya dengar tadi ya, soal satu cup sama dengan satu tanaman yang ditanam. Iya gitu. Jadi Sejalan gitu. iya. Jadi karena kan penggunaan plastik udah banyak banget gitu kan. Dan kami ingin menjaga bumi ini agar terus berlangsung hidup kayak gitu, dan bismillah ya sampai ke depannya nanti. Amin. Semoga emang terus niat baiknya bakal terus berjalan dari Fasagana ini. Kalau emang dari strateginya nih kakak kayak misalnya dari sebelum pandemi itu ada promo entah diskon, entah deadline atau bahkan yang free. Ini tuh kenapa sih kakak tuh mau ngelakuin ini? Padahal kan kita tahu apalagi di tengah pandemi ini kan ekonomi tuh sedang sulit. Gitu. Pemasukan Kenapa? kurang gitu kan. Iya, kenapa kakak tuh masih tetap ngeberi kayak diskon, buy one get one, atau bahkan free itu tadi yang menarik tuh yang free. Kenapa kakak tuh? Ya, karena satu memang perputaran ekonomi di Indonesia kan memang harus perlu juga. Kami sekali lagi produk kami ini tidak dari luar gitu. Ekonomi yang kami bangun itu memang dari dalam agar perputaran roda ekonomi ya untuk Indonesia gitu. Kecuali kami beli beans espresso itu di luar negeri itu nggak kami sarankan. Iya.
Oh, jadi ini tuh semua produk tuh dari lokal, maksudnya Dari lokal. bahan-bahannya tuh lokal. Dari Indonesia gitu. Lokal Indonesia. Lokal Indonesia. Teman-teman ini jadi produknya Local pride. 100% lokal pride. Namanya produk Indonesia. Cinta Indonesia Cinta ya. Indonesia. Ya bagus banget nih Fasagana. Jadi untuk yang kakak yang mau kesini langsung mampir aja nih, ketemu kakak gantengnya. Jadi menarik banget teman-teman buat ditanyakan ya nih kakak-kakaknya. Dan di sini juga sering ada bedah buku. Jadi kita bikin campaign yang dimana satu buku bisa berpikir mendalam, lewat literasi. Ya, Lalu kita berdiskusi. Udah. Betul aja kali ya. dah. Belum lagi ntar yang video buat pembukanya juga. Terus tutupnya apa? Oke. Itu tadi kita udah ngobrol dulu pokoknya sama abang-abang, kakak, om-om yang begini di Fasagana Coffee yang ada di Kota Tangerang, di Kota Tangerang yang di Cikokol, Kota Tangerang ini. Ya mungkin kalau kalian teman-teman yang nonton ada pertanyaan atau ada ya yang perlu-perlu yang pengen keluarin gitu, mungkin bisa langsung ke kolom komentar di bawah kali ya. Atau saya langsung ke sosmed sosial medianya ya. Betul. Bisa langsung ke sosmed ke Fasagana Coffee, ke Fasagana sendiri di @Fasagana Coffee di Instagram dan di TikTok. Atau bisa langsung datang ke sini. Oh iya, kalau mau visit Tanya juga tentang silakan. Lebih jelasnya gitu ya. Untuk meningkatkan ekonomi juga di tengah pandemi. Ya, Nah, untuk yang terakhir nih sebagai penutup, ada nggak sih apa yang kakak mau sampaikan ke penonton yang ada di sini? Sampein ya. Ya dalam pandemi ini ya stay safe lah gitu kan, tetap jaga kesehatan gitu. Karena kita di sini juga kerja juga jaga kesehatan, makan teratur segala macam, cuci tangan segala macam. Nah buat masyarakat sekitar diterapin aja gitu protokol kesehatannya gitu. Jangan sampai kita nularin virus ke orang lain. Itu sih penyampaian umumnya seperti itu. Kalau dari saya sendiri ada penemuan di tahun 90 lewat pemikiran. Orang bisa merubah nasibnya melalui pemikirannya sendiri. Kayak gitu. Jadi jangan pernah capek untuk belajar, jangan pernah capek untuk cari tahu, dan ketika itu sudah semua dicapai, dan yang terakhir jangan lupa pandai menerima. Kayak gitu. Dan jangan malas baca buku. Jangan malas. Karena buku jendela dunia. Jangan malas. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari kita ya. Dari Fasagana Coffee, dari kita. Ya semoga pandemi ini virusnya sudah Cepat berakhir. di Indonesia ya. Terus niat baik kita selalu dapat terwujud. Amin. Dan ya pokoknya selalu lebih baik untuk kedepannya. Ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka, Komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe ke channel kita. Kalau bisa kasih komentar yang pedas. Kritiknya loh. Kritik aja udah, nggak apa-apa. Subscribe ke channel Cerita Humas Pariwisata. Semoga Terima kasih. sukses juga untuk Terima channelnya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace.